Assalamualaikum. Pernah nggak sih punya ide bisnis yang kayaknya, wah cemerlang banget? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas gimana caranya mengubah ide itu jadi bisnis yang nggak cuma cuan, tapi juga penuh berkah. Yuk langsung aja kita mulai. Mungkin di kepala Anda udah ada satu ide yang gatel banget pengen diwujudkan. Entah itu mau bikin kafe yang super cozy, aplikasi yang canggih, atau mungkin bisnis rumahan yang unik. Idenya sih ada, tapi pertanyaannya, beneran bisa jalan nggak ya di dunia nyata? Dan ini sayangnya adalah realita yang cukup pahit ya. Kita sering lihat banyak banget bisnis baru yang semangatnya menggebu-gebu, tapi harus tutup di tahun pertama. Ini bukti nyata loh, kalau ide sehebat apapun, kalau nggak dibarengi perencanaan yang matang, ya seringnya nggak cukup kuat buat bertahan. Terus gimana dong cara biar nggak gagal? Nah, salah satu alat paling standar untuk tes ombak itu namanya studi kelayakan bisnis. Gampangnya, ini cara kita ngetes ide di atas kertas dulu sebelum bener-bener keluarin waktu, tenaga, apalagi uang. Oke, sampai sini standar ya. Tapi, nah disinilah ceritanya jadi beda. Gimana kalau tujuan kita bukan cuma profit? Gimana kalau bisnis yang kita bangun itu juga harus sejalan sama nilai-nilai yang kita yakini? Studi kelayakan yang biasa-biasa aja seringkali nggak nge-cover bagian ini. Nah, inilah yang mau kita dalami sekarang, studi kelayakan Islami. Ini adalah sebuah pendekatan yang jauh lebih dalam, lebih komprehensif, nggak cuma ngomongin angka dan cuan, tapi juga soal nilai, prinsip, dan yang paling penting, kebermanfaatan. Jadi kalau kita bicara studi kelayakan bisnis yang konvensional, ya definisinya seperti ini. Fokus utamanya itu cuma dua, bisa jalan nggak dan bisa untung nggak. Intinya, apakah ide ini bisa menghasilkan uang? Sesimpel itu. Nah, sekarang coba bandingkan dengan yang ini. Studi kelayakan bisnis Islami itu lebih holistik. Dia menambahkan dua pilar super penting. Pertama, bisnisnya harus sesuai dengan prinsip syariah. Kedua, dan ini krusial banget, harus bawa manfaat atau maslahat buat masyarakat. Jadi tujuannya bukan lagi cuma profit, tapi profit yang halal dan membawa kebaikan. Beda banget kan? Oke, kedengarannya bagus ya. Tapi gimana sih cara kerjanya di lapangan? Gini deh, coba bayangin kita lagi nyaring air kotor. Ide bisnis kita itu airnya, dan kita perlu beberapa filter biar airnya jadi bersih dan layak minum. Nah, proses ini persis kayak gitu. Yuk kita bedah satu persatu filternya. Coba perhatikan baik-baik urutannya di sini. Ada 5 filter. Tapi yang paling fundamental itu yang pertama. Filter kepatuhan syariah. Ini bukan sekedar tambahan atau checklist di akhir. Bukan. Ini adalah saringan pertama dan utama yang nggak bisa ditawar sama sekali. Kalau sebuah ide bisnis nggak lolos di filter pertama ini, ya udah filter-filter selanjutnya, pasar, teknis, keuangan, jadi nggak ada gunanya lagi. Biar makin jelas lagi bedanya, ayo kita bandingkan langsung, head to head, antara pendekatan konvensional dan Islami. Biar kelihatan banget di mana letak perbedaannya. Nah, lihat tabel perbandingan ini. Jelas banget kan? Di kiri, yang konvensional, tujuannya ya maksimasi profit, titik. Di kanan, yang Islami, tujuannya profit plus halal plus maslahat, 3 pilar. Soal dana, yang satu biasa pakai pinjaman bunga, yang satunya lagi wajib menghindari riba. Soal resiko, yang satu mungkin lihat spekulasi sebagai strategi, sementara yang Islami menghindari gorar dan maisir. Dan yang terakhir soal etika, yang satu seringnya fleksibel, yang satunya lagi etika syariah itu harga mati, jadi fondasi utamanya. Oke, cukup teorinya. Biar nggak ngawang-ngawang, kita coba terapkan ini ke contoh yang super gampang dan pasti semua orang kebayang. Misalnya, kita mau buka kedai kopi yang lagi ngetren. Ide yang umum banget kan? Siapa sih yang nggak suka kopi? Kelihatannya, wah prospeknya cerah banget. Kalau pakai cara konvensional, pertanyaan yang muncul pasti ini. Pasarnya ada nggak? Untungnya berapa? Siapa target customer-nya? Ini pertanyaan-pertanyaan dasar yang wajib, pastinya. Tapi begitu kita pakai kacamata Islami, langsung muncul pertanyaan-pertanyaan tambahan yang lebih dalam. Oke, bahan-bahannya gimana? Rantai pasoknya dijamin halal nggak? Sirup buat pemanisnya, itu ada kandungan alkoholnya atau nggak? Sekecil apapun. Nah ini dia kerja dari filter syariah tadi, langsung ke intinya. Lanjut ke filter keuangan. Modalnya dari mana nih? Kalau mau pinjam, apakah pinjamannya bebas dari riba? Mungkin lewat bank syariah? Atau malah pakai skema bagi hasil sama investor? Ini pertanyaan krusial yang harus dijawab dari bahkan sebelum bisnisnya mulai. Jadi ngerti kan sekarang poinnya? Poin utamanya adalah setiap keputusan dari mulai milih biji kopi,
cara dapat modal, sampai cara kita memperlakukan karyawan dan pelanggan, semuanya itu dilihat lewat lensa nilai. Nggak cuma dari kacamata untung rugi doang. Dan ternyata, prinsip merencanakan dengan matang ini punya landasan spiritual yang dalam banget loh. Seperti yang diingatkan dalam Al-Quran di surat Al-Hasyr ayat 18, kita diminta untuk memperhatikan apa yang kita siapkan untuk hari esok. Nah, hari esok ini kan maknanya luas, bisa di dunia, bisa juga di akhirat. Jadi, setiap langkah bisnis kita itu punya pertanggungjawaban. Sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Coba deh bayangkan, gimana jadinya kalau kebaikan untuk masyarakat itu jadi kolom yang wajib diisi di setiap rencana bisnis. Nggak peduli bisnis apapun itu. Jadi fokusnya bukan lagi cuma saya dapat apa, tapi juga saya bisa kasih apa. Kira-kira dunia bisnis bakal jadi seperti apa ya? Coba dipikirin. Sampai ketemu di bahasan selanjutnya.